Maka ketika nanti masuk kepada riya, obatnya apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Selama ini orang yang riya ini menganggap dialah yang menolong orang. Macam tak sanggup kalilah Allah tuh nolong hambanya. Sampai dia lupa bahwasanya Allah itulah yang pencipta langit dan bumi beserta isinya. Sampai dia katakan kalau tak ada aku, tak ada engkau. Kalau bukan aku yang mengenalkan, tak jadi kalian suami istri. Inilah kajian yang kita kembali. Maka obat dari penyakit sombong itu adalah iyyaka na'budu. Dudukkanlah kita menyembah Allah nih. Kalau tak disembuhkan itu kacau kita. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini ma'rifatika Muhammadan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Al-Isra fi ayati 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmuman makhdula. Wa qala Allah ta'ala aidan fi kitabi fi surati Al-Furqan fi akhiril ayat bi ayati 29. Wa kana asyaitanu lil insani khadula. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara wa sabqa tahiruka inna syarat dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jemaah salat maghrib, ba'da maghrib, Masjid Al-Hidayah, Kelurahan Nangka, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, di balik rahmat yang Ia beri, diizinkan kita mengaji di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai. Semoga hidayah hamba-Nya pun turut serta
merasuk dalam akal, pikiran, dan hati perasaan ini. Amin ya Rabbal. Allah jumpakan kita dengan ridho yang maha kuasa, semua keberkahan yang akan diberikannya kepada kita, hingga tenang akal pikiran, hati dan perasaan, penuh dengan kedambaan kita semua yang penuh harapan agar masuk kepada jiwa-jiwa yang ditenangkan Allah yang Maha Rahman. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita aturkan pada junjungan baginda besar Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh nyata dan jelas beliaulah yang merupakan percontohan makhluk di seluruh makhluk yang lainnya, hingga beliaulah yang menjadi teladan bagi kita semua. Karena keteladanan itu juga dijaga ketauhidan kita, bahwa beliau tetap adalah sebagai utusan Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita tak mengatakan dia sebagai anak Tuhan, karena begitu hebat keistimewaannya, begitu dalam khasiat yang dibagikannya. Dengan berselawat saja akan memperoleh syafaat bagi kita, di mana syafaat itu banyak diantaranya dua saja yang kita jelaskan. Yang pertama, bagi kita yang suka mengaji ini, maka akan langsung dibagikan surga dengan izin Allah atas permohonan baginda besar Nabi Muhammad SAW yang kita cintai. Yang kedua, bila nanti ada yang berat timbangan dosanya, na'udzubillah summa na'udzubillah, karena pernah dia berselawat kepada Rasulullah dengan penuh hikmah. Di saat berselawat itu ia bayangkan betapa hebat Islam datang memperbaiki dunia. Maka ketika selawat itu ia kumandangkan, dan ternyata selawat itu yang pernah dia lakukan dan didendangkan akan mendatangkan syafaat Rasulullah, hingga dia akhirnya ditarik dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Bapak dan Ibu, saudari yang dirahmati oleh Allah, sekarang ini kita selalu dihadapi dengan keresahan hati yang bertubi-tubi, kepanikan diri yang akhirnya kita hadapi, dan kata kunci utamanya adalah disebabkan kita lupa memantapkan makna dari kaji la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Maka dalam firman Allah selalu diingatkan kita untuk menyampaikan itu bukratan wa asila, pagi-pagi dan silih berganti ke malam, maka diambillah subuh dan maghrib. Kita bawanya memang zikir itu, tapi orang tua dulu selalu mengedepankan dengan afdalu zikri. Sebaik-baik mengingat dan menyebut Allah itu, fa'lam, ketahuilah, la ilaha illallah. Makanya paling tidak ketika pagi saat subuh tiba, di saat itu akan kita warnai setelah subuh berlangsung, setelah subuh lewat, kita akan menghadapi aktivitas sehari-hari. Apalagi terlihat ketika nak mengantarkan anak dan cucu kayak lomba balap itu, balap kereta dan balap mobil. Makanya saya berangkatnya itu Pak, nggak dapat saya sholat subuh di masjid. Kadang belum selesai sini wirid, saya sudah bergerak langsung ke UIN Sumatera Utara,
Jalan William Iskandar sebelah Unimed. Tuh. Makanya disitulah kaji tadi dengan kupasan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tambah lagi berganti dengan malam tuh. Ibaratnya saat ini terang, dipadamkan lampu tuh tinggal lampu cahaya kecil, itulah maghrib. Maka di maghrib itu juga dipasang dengan la ilaha illallah. Alhamdulillah tradisional ini kita amalkan terus. Untuk apa? Mendudukkan kaji kepada sadaran diri kita bahwa sungguh yang pertama adalah kita untuk tidak memberadakan Tuhan yang lain selain Allah. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan jadikan bersama Allah itu, di samping Allah itu adalah Tuhan yang lain. Inilah permasalahan yang membuat gaduh hati perasaan kita. Kacau akal pikiran kita. Kadang kita main hitung-hitungan lagi kepada Allah. Kalau udah begitu, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi illallah. Cukuplah bagiku Tuhanku yang maha agung. Tiada di hatiku kecuali Allah. Kalau udah datang selain Allah, datanglah tadi ya Allah, udah sholat subuh aku tadi berjemaah. Udah baca Quran aku. Udah kubawa ajan di masjid tuh. Udah kulakukan kebaikan di pagi yang indah ini. Tapi mengapa kau datangkan gelisah dalam diriku? Terhina aku, tercela aku. Kau datangkan musibah lain padaku. Inilah dia. Sehingga nanti datang ujung-ujungnya kita akan mengancam Allah. Kalau begini yang kau lakukan padaku ya Allah, tak mau aku lagi sholat. Tak mau lagi aku puasa. Tak mau lagi aku zakat, tak mau lagi aku berderma, berimpak, tak mau lagi melakukan segala yang kebaikan yang ada. Allah itu agna, maha kaya. Jadi tiada dia rugi kalau kita tidak sholat dan tidak puasa dan lain-lainnya. Yang rugi itu kita. Yang untung itu bukan Allah kalau kita sholat dan puasa. Yang untung itu kita. Ketika kita memahami, jangan jadikan Allah itu bersama dengan Tuhan yang lain. Apa Tuhan yang lain tuh? Enggaknya kami menuhankan Tuhan yang lain, Ustaz. Nyatanya kami menyembah Allah. Islamnya agama kami. Muslimnya disebutkan kami. Tidak ada kami menyembah selain dia. Tapi ada yang kita lupa. Bahwa sebab musabab adanya Tuhan yang lain selain Allah itu maya bu. Harta dan tahta. Kita merasa ketika kita tadi melakukan suatu kebaikan itu adalah harta kita. Kita merasa tadi melakukan suatu kebaikan dalam bersedekah, berpuasa itu adalah harta kita. Boleh. Permasalahannya harta inilah yang lebih dituhankan selain Allah.
Datangnya adalah sombong, yang kedua adalah ria. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah Asy-Syaikh fi Madarijis Salikin, manazil tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fi jildil awal fi safhah 25, di dalam jilid pertama di halaman ke-25 menyatakan disitulah penyakit yang paling berbahaya itu dua. Yang pertama adalah sombong, yang kedua adalah ria. Ngapa sebab nih? Karena dia menganggap dia sudah berharta dengan kebaikan yang dia punya. Aktif dia dengan sholatnya, tambah lagi dengan berjemaahnya, tambah lagi dengan kegiatan dia melakukan segala ada yang di masjidnya. Tapi lupa dia ketika itu dia mendatangkan sombong pada dirinya. Tambah lagi berkembang, yang paling bahaya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah ria. Karena ria itu adalah menghadirkan Tuhan yang lain selain Allah. Itulah Firaun tuh. Inilah yang dimaksud tadi, harta dan tahta inilah penyebab hadirnya Tuhan yang lain selain Allah. Kan ini dia masalahnya. Taurat tak lagi dipegang teks aslinya, sehingga dibuatlah tadi teks-teks yang lain. Karena apa? Tak cocok dia dengan perintah Allah, 10 commandment, 10 perintah Tuhan tadi, di kotak-katiknya ditinggalkannya atau di kotak-katiknya, maka datanglah jadi Taurat yang penuh dengan kotoran. Artinya tidak sesuai firman Allah, tapi sesuai kehendak para ahli yang dikatakan ahli agama tapi pecinta harta. Itu dia ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga tahta. Makanya kayak kami ini ustadz-ustadz ini bahaya ini. Apalagi kalau udah banyak jemaahnya. Tahta kami apa? Banyak jemaah. Dipanggil orang. Salah niat, salah duduk. Siapa yang tahu? Hanya hamba dengan Allah yang tahu. Tiada yang tahu kecuali hamba dengan Allah. Bini saya pun tak tahu saya lakukan ini karena Allah atau karena ria. Permasalahan itulah maka di situ disebutkan tadi ihdinas siratal mustaqim. Maka obat untuk menyembuhkan penyakit sombong tuh iyyaka na'budu. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kepada engkaulah kami menyembah. Jadi bukan menyembah kepada harta dan tahta. Tak sombong kita. Berharta pun kita tadi, bertahta pun kita tadi, semua itu adalah la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kuasa kecuali Allah yang punya daya dan kuasa. Karena yang satu-satunya kita minta adalah bagaimana kebaikan yang kita lakukan itu diterima Allah. Maka ketika nanti masuk kepada ria, obatnya apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Selama ini orang yang ria ini menganggap dialah yang menolong orang. Macam tak sanggup kalilah Allah tuh nolong hambanya. Sampai dia lupa bahwasanya Allah itulah yang pencipta langit dan bumi beserta isinya. Sampai dia katakan kalau tak ada aku, tak ada engkau. Kalau bukan aku yang mengenalkan, tak jadi kalian suami istri. Inilah kajian yang kita kembali. Jadi ini kupasan kajinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka obat dari penyakit sombong itu adalah iyyaka na'budu. Dudukkanlah kita menyembah Allah nih.
Kalau tak disembuhkan itu kacau kita. Makanya untuk menyelamatkan kaji itu bunda, ayahanda, watawasau bil haqqi, saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Carilah titik benar tuh. Makanya lah tutup kaji untuk mencapai kebenaran itu kuncinya silaturahmi. Sekarang silaturahmi kita terhenti gara-gara WhatsApp. Pandai kali dia ngundang kita pakai undangan melalui WA. Maka saya pernah jawab itu, ya bang, saya akan datang, nanti saya kirimkan amplopnya melalui WA. Nanti abang kirimkan makanan abang pakai WA. Saya bilang itu. Banyak sunnah Rasulullah yang tak dapat kita jumpai lagi, yang tak kita laksanakan lagi, langkah kaki kita tak dapat lagi, malaikat di rumah tak kita antarkan ke rumah orang, orang pun tak kita dapatkan malaikat tadi yang menyertai, kita tak pernah lagi saling berdatangan antara satu rumah dengan rumah yang lainnya. Sekarang yang tahu kita pengumuman orang meninggal, datanglah kita. Sebelum dia meninggal, kalau Ustaz Andi meninggal tadi baru datang orang tadi ke rumah. Syukur ada Bang Indra. Izin ya Pak. Izin. Yang parahnya buruk sangka kita. Sakit Ustadz tuh rupanya. Awak pikir malas Ustadz tuh. Udah rusak ibadah kita tadi sombong dan ria. Buruk sangka kita lagi dengan berkata yang bukan-bukan tentang dia. Akhirnya abasa wa tawalla. Sia-sialah yang kita buat. Inilah kajian tauhid tadi. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan jadikan bersama Allah itu Tuhan yang lain. Fataquda madmuma, maka kau akan memperoleh kecelaan tercela. Tercelanya maksudnya tadi apa? Itulah tadi kebaikan yang sudah kita anggap sholat 5 waktu tuh, zakat dan sedekah tuh. Di mana hakikat ketercelaan itu? Bapak dan ibu sendiri yang tahu dan saya. Tenang hati itu ada enggak? Enggak tenang kita. Berarti masih ada kesombongan dan keriaan yang kita lakukan di balik semua itu. Harusnya semakin kita minta kepada Allah, apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhdula, terhinalah kita. Apa yang terhinanya tadi, semua itu tak ada kita bisa bawa. Maka bila ini sudah kita kaji bersama, maka duduklah kepada kupasan surah At-Tahrimnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka lindungilah diri kita. Apa yang kita lindungi? Jangan sampai ada rasa sombong tuh. Apa kata Allah? Usahakan masuk surga, mencium bau surga pun tak dibaginya. Kalau udah muncul rasa sombong tuh Bang Indra di antara kita, usahakan surga yang kita dapat. Mencium bau surga pun tidak. Maya dapat, tiada. Itulah yang sekarang mempengaruhi suasana kondisi kita saat ini seperti resah dan gelisah. Kalau itu yang kita dapatkan, terhinalah kita, tercelalah kita. Bila itu tak kita peroleh, karena kita bismillah dan lindungi diri kita selalu bersama Allah, itulah yang Bapak dan Ibu miliki. Apa dia? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Enak Pak, gitu aja. Mau ngomong apa orang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang penting saya selamatkan diri saya. Kita selamatkan diri kita.
awak tak narkoba, awak tak berzina, awak tak mabuk-mabuk, digaduhkan. Ini yang banyak orang sekarang nih. Kadang-kadang dia yang menggaduhkan tadi yang tak bernarkoba, tak berzina, tak mabuk, itu pula yang tadi digaduhkan. Sementara dia tadi berkawan pula sama yang narkoba, sama yang mabuk, sama zina, gara-gara toleransi. Toleransi kak. Khawatir nanti nggak enak berkawan. Inilah yang membuat suasana kita kacau. Hati kita gelisah. Permasalahan di mana kita tak pernah untuk mencari kebenaran itu. Di mana mendapat kebenaran? Karena kita telah menutup pintu silaturahmi. Silah artinya tali, rahmi artinya kasih dan sayang. Belum sempat aku berpikiran yang lain, sudah kita jalin dengan ikatan, jelas nampak nyata dia. Inilah kaji yang kita. Maka ini kita bangun lagi, kita majukan lagi, insya Allah ke depan. Maka mudah-mudahan kita akan mendapatkan hakikat dari kebahagiaan itu, hakikat dari ketenangan itu. Karena kita diciptakan untuk menyembah Allah. Belasan puluhan tahun kita berada, cuman satu yang ditanya Allah, setiakah kau masih mengakui aku sebagai Tuhanmu? Ternyata kesetiaan dalam mengakui Allah sebagai Tuhan itulah kunci ketenangan hati, perasaan, dan akal pikiran. Pada Allah menampun pada Bapak dan Ibu sekalian minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.